Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang keragaman etnik Indonesia. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, perhatikan materi ini baik-baik. Di mana kita akan belajar tentang keragaman etnik Indonesia. Manusia tidak akan terlepas dari namanya kebudayaan. Manusia umumnya akan membentuk kebudayaan dimanapun ia berada. Contohnya, seperti kalian. Misalnya, orang Jawa. Tapi berada di lingkungan orang Kutai, otomatis akan mengikuti bahasa orang Kutai. Dan sebaliknya, apabila orang Kutai pergi ke Jawa, pasti dia akan mengikuti bahasa orang Jawa. Terus, Indonesia memiliki beragam wilayah dan suku bangsa, memiliki beragam kebudayaan pula. Bagian ini akan membahas bentuk-bentuk keragaman sosial dan budaya Indonesia. Keragaman sosial budaya yang akan kita pelajari meliputi keragaman suku bangsa, bahasa, budaya, serta upacara dan adat religi. Yang pertama, keragaman suku bangsa. Oke. Yang ada buku paket silakan buka halaman 63. Di mana keragaman suku bangsa, negara kepulauan Indonesia memiliki beragam suku bangsa. Suku bangsa yang ada di Indonesia tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Satu wilayah atau satu pulau di Indonesia dapat terdiri atas beragam suku bangsa. Misalnya di Kalimantan Timur. Di Kalimantan Timur dominan suku yang ada di Kalimantan adalah suku Dayak, suku Kutai, suku Banjar, dan suku Bugis. Bukan hanya ada satu suku, tapi bermacam-macam suku. Terus di wilayah Jawa. Di wilayah Jawa juga ada bermacam-macam suku. Tidak hanya ada suku Jawa, tapi ada juga suku Kutai. Misalnya orang Kutai pergi menetap di Jawa, sedang beranak pinak. Jadi bukan hanya satu suku terdapat di wilayah atau di pulau tersebut. Terus berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, diketahui bahwa Indonesia memiliki 1.128 suku bangsa. Jadi di seluruh Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke sampai itu adalah 1.128 suku bangsa. Untuk mendapatkan gambaran mengenai sebaran suku bangsa yang ada di Indonesia, perhatikan daftar sebagian suku bangsa di Indonesia. Suku bangsa yang ada di Indonesia terdiri dari ada Aceh. Provinsi Aceh terdapat Aceh, Gayo, Tamiang Ulu, Sangkil, Aneka Jame, Kluit, dan Gombak. Sedangkan di Sumatera Utara ada Toba, Karo, Mandaling, Nias, Simalungan, Asahan, dan Angkola. Dan lain sebagainya. Di sini ada 27 provinsi. Dari 27 provinsi tersebut ada 1.128 suku bangsa. Di Kalimantan sendiri, suku bangsa yang ada paling banyak adalah suku Dayak. Di mana suku Dayak adalah suku khas atau suku asli dari Kalimantan. Sedangkan di Kota Bangun, suku yang paling banyak adalah suku Kutai. Di Pulau Jawa juga, suku yang paling banyak adalah suku Jawa. Suku Jawa adalah suku terbesar dan terbanyak di Indonesia. Mulai dari Sabang sampai Merauke ada suku Jawa. Di Kota Bangun juga ada suku Jawa. Di Sulawesi juga ada suku Jawa. Jadi diperkirakan jumlah masyarakat suku Jawa mencapai 85 sampai 100 jiwa, baik suku asli maupun keturunan. Persebaran suku Jawa hampir di setiap wilayah Indonesia, bahkan sampai ke Malaysia. Selanjutnya suku Sunda menjadi suku kedua terbesar di Indonesia. Yang pertama ada suku Jawa, yang kedua ada suku Sunda. Terus mayoritas tersebut masyarakat suku Sunda berada di Jawa Barat
Dan sebagai terbesar di wilayah Indonesia adalah Jawa Barat suku Sunda atau Bandung, banyak suku Sunda. Terus tadi yang pertama adalah keragaman suku bangsa. Lanjut lagi kita akan belajar tentang B, keragaman bahasa. Di mana bahasa tiap suku berbeda-beda. Misalnya suku Kutai. Sudah makan belum? Bahasa Indonesianya. Bahasa Kutainya, lah makan belum? Bahasa Jawanya, mangan. Bahasa Bugisnya, mandre. Nah, jadi tiap bahasa itu berbeda-beda. Ada dua bahasa yang digunakan di Indonesia, yaitu bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Bahasa daerah tadi maksudnya adalah bahasa Kutai, bahasa Jawa, bahasa Bugis, dan lain sebagainya. Bahasa yang dituturkan adalah bahasa wilayah atau daerah dalam sebuah negara kebangsaan, disebut bahasa daerah. Bahasa daerah suatu masyarakat digunakan untuk berkomunikasi dengan masyarakat dari suku yang sama. Misalnya, suku Kutai dengan suku Kutai, mereka akan berbicara menggunakan bahasa Kutai. Suku Kutai dengan suku Jawa, mereka akan menggunakan bahasa pemersatu yaitu bahasa Indonesia. Jangan sampai orang Kutai berbicara dengan orang Jawa menggunakan bahasa Kutai. Apakah orang Jawa tersebut mengerti atau tidak? Pastinya tidak akan mengerti. Dan sebaliknya, orang Jawa berbicara dengan orang Kutai menggunakan bahasa Jawa. Orang Kutai juga pasti tidak akan mengerti bahasa mereka. Kecuali orang Kutai itu sudah lama menetap di Jawa. Kemungkinan dia akan pintar atau fasih dalam berbahasa Jawa, dan sebaliknya orang Jawa lama menetap di Kutai, dia akan lancar berbahasa Kutai. Terus bahasa Jawa dituturkan kepada orang Jawa juga, demikian juga dengan bahasa Sunda dan bahasa Batak. Sekarang coba kamu perhatikan temanmu, teman satu sekolahmu. Dapatkah kamu mengetahui berasal dari manakah temanmu? Bahasa apa yang digunakan dan logatnya. Misalnya teman dari Jawa. Kalian pasti akan mengetahui dia dari daerah Jawa, dari bahasanya dan dari logatnya. Atau dari luar negeri. Bahasa yang digunakannya adalah misalnya bahasa Inggris. Ketahuan temanmu itu berasal dari Inggris. Paham anak-anak? Kalau paham kita akan lanjut. Terus bahasa pemersatuan yang kita gunakan adalah bahasa Indonesia. Dimanapun kita berada, dari Sabang sampai Merauke, kita harus menguasai yang namanya bahasa Indonesia. Jangan sampai kita tidak bisa bahasa Indonesia. Makanya di sekolah-sekolah, mulai dari SD kelas 1 sampai SMA kelas 3, bahkan di tingkat kuliah, kita akan belajar yang namanya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan ragam bahasa Melayu yang dijadikan sebagai bahasa resmi Republik Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan menjadi bahasa persatuan pada saat Sumpah Pemuda tahun 1928. Masih ingatkah kamu bagaimana bunyi ikrar Sumpah Pemuda? Nah, di PKN kita sudah belajar atau kalian sudah belajar yang namanya Sumpah Pemuda. Coba dibuka-buka lagi buku PKN-nya. Yang lupa ikrar Sumpah Pemuda, silakan dibuka buku PKN-nya. Cari materi tentang Sumpah Pemuda. Terus, seperti halnya keragaman suku bangsa adalah suatu daerah, biasanya terdapat beberapa bahasa daerah. Jadi terdapat bahasa daerah misalnya di Kutai. Di Kutai bahasa daerahnya daerah bahasa Kutai. Bahasa Kutai sama, tapi yang membedakan biasanya logatnya antara Kutai Tenggarong, Kutai Kota Bangun, dan lain sebagainya. Bahasa Kutai itu sama, yang membedakan masing-masing tiap daerah itu adalah logat masing-masing. Terus, berapa penyebab bahasa daerah hampir punah adalah sebagai berikut. Tidak adanya penutur bahasa daerah. Seperti misalnya di Kutai, tidak ada lagi yang menggunakan bahasa Kutai.
itu akan membuat bahasa tersebut punah. Anak-anak kita tidak akan tahu itu apa namanya bahasa Kutai, bahasa Jawa, dan bahasa Banjar. Kecenderungan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang bisa dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia membuat pemakaian bahasa daerah jarang digunakan. Terus yang kedua adalah urbanisasi. Urbanisasi adalah perpindahan masyarakat dari desa ke kota. Nah, ya misalnya masyarakat Kota Bangun pindah ke Samarinda, otomatis dia tidak akan lagi menggunakan bahasa Kutai, dia akan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi lama-kelamaan dia akan lupa menggunakan bahasa daerahnya. Itu yang bisa menyebabkan bahasa daerah itu punah. Terus perkawinan yang ketiga adalah perkawinan antar suku atau perkawinan campuran. Nah, misalnya perkawinan campuran diakibatkan penggunaan bahasa daerah dari kedua belah pihak cenderung ditinggalkan dan menggunakan bahasa Indonesia. Orang Banjar menikah dengan orang Jawa, pasti mereka akan menggunakan bahasa Indonesia. Tidak mungkin orang Jawa menikah dengan orang Banjar tapi menggunakan bahasa Banjar. Orang Jawa tidak akan mengerti dan sebaliknya orang Jawa menggunakan bahasa Jawa, orang Banjar tidak akan mengerti. Jadi mereka akan menggunakan bahasa Indonesia. Terus yang C adalah keragaman budaya. Pernahkah kalian mengunjungi Taman Mini Indonesia yang ada di Jakarta? Mungkin yang belum pernah ke Jakarta bisa atau pernah mengunjungi namanya Kebun Raya Samarinda. Terus Taman Mini Indonesia atau berisi anjungan semua provinsi di Indonesia. Keragaman budaya Indonesia lewat anjungan-anjungannya. Keberagaman budaya Indonesia sendiri secara umum dapat kita lihat dari beragamnya rumah adat, pakaian adat, jenis tarian, pertunjukan seni, dan upacara adat budaya yang ada di Indonesia. Berikut keragaman kebudayaan Indonesia dilihat dari rumah adat, pakaian adat dan senjata tradisional, lagu daerah dan alat musik, serta tarian daerah dan pertunjukan rakyatnya. Setiap daerah memiliki baju adat, tarian adat, rumah adat, alat tradisional yang digunakan. Dari Banjar, lagu daerahnya yaitu adalah Ampar-Ampar Pisang misalnya. Terus dari Kutai misalnya tariannya misalnya tari piring, tari jepen dan lain sebagainya. Rumah adatnya misalnya ada rumah adat Gadang, rumah adat Limas, rumah adat Joglo dan lain sebagainya. Setiap daerah memiliki rumah adat yang berbeda, bahasa yang berbeda, tarian yang berbeda. Rumah adat yang khas dimiliki oleh suku bangsa tertentu dan berfungsi sebagai tempat tinggal suku tersebut. Rumah adat selain berfungsi sebagai tempat tinggal, rumah adat juga digunakan untuk berbagai upacara adat dan tempat musyawarah adat. Biasanya di pedalaman masih digunakan rumah adat panggung. Rumah adat panggung ini khusus untuk acara pernikahan, atau ada pertemuan adat, atau acara kematian. Setiap daerah memiliki rumah adat dengan arsitektur yang khas dan unik. Rumah adat tidak dibangun begitu saja, tetapi memiliki filosofi atau memiliki arti yang masing-masing. Bentuk dan simbol-simbolnya bergantung pada kearifan lokal dan keyakinan yang tertanam dalam suku tersebut. Sebagai contoh, rumah Joglo, Jawa Tengah, memiliki ciri khas berupa 4 tiang penyangga utama yaitu soko guru, serta tumpang sari yakni susunan balok yang ditopang oleh soko guru. Keempat tiang adalah lambang 4 arah mata angin. Nah, arti dari rumah Joglo tersebut adalah itu tadi, rumah Joglo memiliki ciri khas beberapa 4 tiang penyangga serta tumpang sari yakni susunan balok yang ditopang oleh soko guru. Keempat tiang adalah lambang 4 arah mata angin. Arti dari rumah Joglo tersebut.
Terus aneka bentuk rumah adat juga berhubungan dengan ciri khas kehidupan masyarakat dan keadaan lingkungannya. Sebagai contoh, rumah Bubungan Tinggi dari Kalimantan Selatan dan rumah Limas dari Sumatera Selatan. Bentuknya menyerupai rumah panggung. Kondisi alam Kalimantan Selatan dan Sumatera Selatan memiliki banyak sungai membuat model rumah panggung cukup baik untuk daerah tersebut. Rumah panggung artinya rumah tinggi, di mana pada saat banjir, rumah itu tidak akan tenggelam karena memiliki rumah panggung. Contohnya di Kota Bangun juga banyak rumah panggung. Rumah yang tinggi-tinggi agar tidak terkena banjir atau terendam banjir. Rumah panggung dapat dijadikan sebagai pelindung ketika air sungai meluap atau banjir. Oke, lanjut tentang pakaian adat dan senjata tradisional. Pakaian adat juga mencirikan kekayaan budaya Indonesia. Setiap daerah memiliki pakaian adat yang berbeda dengan corak dan motif yang menarik dan unik. Pakaian adat Indonesia termasuk sangat menonjol. Hal ini terlihat dari permainan warna, bahan dengan tenunan yang apik, serta aneka perhiasan yang digunakan bersamaan pakaian adat yang dipakai pada waktu upacara-upacara adat. Misalnya kematian, perkawinan, kelahiran, dan kegiatan ritual dari setiap suku. Dari Aceh ada yang namanya baju Inong. Dari Batak baju Ulos. Dari Minangkabau baju Kurung. Dari Sulawesi Selatan adalah baju Bodo. Silahkan kalian lihat di Google baju-baju adat atau pakaian adat, misalnya dari suku Dayak, pakaian adatnya apa? Suku Kutai, apa pakaian adatnya? Dari Banjar, bagaimana pakaian adatnya? Aksesoris yang digunakannya bagaimana? Seperti misalnya baju Bodo dari Sulawesi. Biasanya menggunakan seperti sarung, terus di atasnya ada macam-macam gini tinggi. Kalian cari di Google, lihat di Google bagaimana pakaian adat serta rumah adat yang digunakan. Terus pakaian adat umumnya dilengkapi dengan senjata tradisional. Senjata tradisional selain digunakan untuk hiasan dalam pakaian adat, juga untuk memperlihatkan kedudukan seorang dalam sukunya. Ada mandau dan lain sebagainya. Keris biasanya digunakan orang-orang Jawa. Terus ada kujang dari Jawa Barat, ada badik dari Sulawesi Selatan. Yang C ada lagu daerah dan alat musik. Lagu daerah adalah lagu yang berasal dari daerah tertentu dan mencirikan budaya tersebut. Setiap daerah umumnya memiliki lebih dari satu lagu daerah. Lagu daerah biasanya menggunakan bahasa daerah yang mencirikan identitas kedaerahannya. Perhatikan tabel berisi beberapa lagu daerah yang terdapat di Indonesia. Aceh, nama lagu daerahnya Bongung Jompa. Terus Jawa Barat, Bubui Bulan, dan Tokecang. Dari Kalimantan Selatan, ampar-ampar pisang. Dari DKI Jakarta ada jali-jali dan kicir-kicir. Dari Nusa Tenggara Timur ada balelebo. Terus dari Papua ada yamko rambe yamko. Lagu daerah biasanya dinyanyikan pada acara-acara tertentu. Contohnya ketika melakukan permainan daerah, pada acara adat, bahkan ketika melakukan pekerjaan sehari-hari. Misalnya lagi nyapu, agar lagu daerah tidak punah, sambil nyapu nyanyi lagu daerah. Sambil cuci piring nyanyi lagu daerah. Apalagi sekarang belajarnya kan di rumah. Setel musik nyaring-nyaring, yang disetel lagu daerah, bukan lagu-lagu TikTok, bukan, tapi lagu daerah. Terus alat musik daerah. Alat musik seperti angklung, kecapi, gamelan, tipa, kolintang, kledi atau kaldei, sasando, doli-doli, hapetan dan gondrang. Dari Kalimantan Tengah ada kaldei atau kledi. Dari Jawa Barat ada angklung dan kecapi. Angklung dan kecapi.
Dari Papua atau Maluku ada tipa. Oke, lanjut lagi ada tarian daerah dan pertunjukan rakyat. Jika lagu daerah merupakan seni mengungkapkan perasaan lewat nyanyian yang pergunakan bahasa daerah, maka tarian daerah merupakan seni mengungkapkan perasaan lewat gerak. Oke. Lagu merupakan pengungkapkan perasaan lewat suara. Tapi tarian mengungkapkan perasaan lewat gerakan. Gerak dalam tarian biasanya memiliki simbol dan makna yang mendalam. Ada berbagai jenis tarian daerah dan tarian untuk menunjukkan seperti menyambut tamu, ada tarian upacara adat, dan ada tarian yang sifatnya penghibur atau pergaulan. Salah satu contoh tarian daerah adalah tari saman. Tari saman yang berasal dari Aceh. Tarian yang berasal dari Aceh biasanya ditampilkan untuk menyambut tamu. Biasanya yang dipertarikan orang banyak menggunakan gerakan tangan, tubuh, kepala. Itu adalah tarian saman untuk menyambut tamu. Oke, yang terakhir ada upacara adat dan keragaman religi. Upacara adat tiap suku bangsa di negara kita berbeda, termasuk upacara perkawinan, kematian, dan kelahiran yang dimilikinya. Setiap daerah memiliki upacara adat masing-masing. Misalnya daerah Kutai, sebelum melakukan pernikahan biasanya ada acara mandi-mandi. Daerah Sulawesi biasanya ada namanya malam mapaci atau malam bepacar. Kalau di Kutai malam bepacar. Kalau di Sulawesi adalah malam mapaci. Terus di Bali ada upacara pembakaran mayat atau kremasi. Sedangkan di daerah Toraja, Sulawesi Selatan ada juga upacara yang telah meninggal diarak ke tempat pemakaman yang terletak di goa-goa lereng gunung. Di daerah-daerah lain juga terdapat upacara menurut adat istiadat dan corak budaya setempat. Yang unik di Sulawesi, acara pemakaman adatnya. Penguburan dikuburkan di lereng-lereng gunung atau tebing berbatu. Silakan kalian lihat banyak videonya di YouTube. Acara pemakaman adat Toraja. Di situ menggunakan kerbau. Kalau tidak ada kerbau, tidak bisa dikubur mayat tersebut. Jadi sebelum menguburkan mayat, mereka harus mengumpulkan uang terlebih dahulu untuk membeli kerbau agar mayat tersebut bisa dikuburkan. Itu adat Toraja. Silahkan kalian lihat videonya di YouTube. Terus upacara-upacara adat sering menggunakan simbol-simbol adat, tarian-tarian, dan bahasa daerah setempat sehingga menarik perhatian wisatawan domestik dan mancanegara. Umpamanya suku Tengger di Jawa Barat, di Jawa Timur terbiasa melakukan upacara kasadha. Upacara tersebut juga disaksikan oleh wisatawan. Sampai di sini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan tanya di kolom komentar di bawah ini. Tugas kalian adalah membuat clipping atau selembaran, 1 lembar saja, mengenai tentang suku-suku yang ada di Indonesia. Misalnya, atas nama Kesa, membuat suku atau daerah Dayak. Teman Kesa misalnya siapa lagi namanya? Ahmad, menggunakan atau suku Banjar. Satu orang sukunya harus berbeda-beda, tidak boleh sama. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya di kolom komentar di bawah ini. Cukup sampai di sini penjelasan tentang keragaman etnik Indonesia, di mana Indonesia ini memiliki 1128 suku bangsa, mulai dari Sabang sampai Merauke. Jadi, banyaknya suku bangsa juga memiliki banyaknya baju daerah, bahasa daerah, dan lain sebagainya. Oke,
Silakan tugasnya dikerjakan, kumpulnya di e-learning di KI 4. Mulai hari ini sampai 1 minggu ke depan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.